Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul redox. Kelas 10 dulu sudah pernah dipelajari. Ini hanya untuk mengulang materi tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk siswa mampu menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa. Redox merupakan kependekan atau singkatan dari proses reduksi dan oksidasi. Setiap ada reduksi pasti ada oksidasi, karena itu berpasangan ya. Kedua, proses redox melibatkan perpindahan elektron. Ketiga, hal penting dalam reaksi redox adalah dapat membebaskan energi listrik. Beberapa tipe reaksi redox yang cukup penting. Yang pertama, reaksi logam dengan non-logam. Contohnya di sini 2Fe plus 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Fe-nya logam, Cl-nya non-logam. Yang kedua, reaksi logam dengan air. Ca plus 2H2O menghasilkan CaOH2 kali plus gas hidrogen. Ca-nya dia logam, H2O-nya adalah air. Yang ketiga, reaksi logam dengan asam. Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus H2. Zn ini logam, H plus ini H plus yang berasal dari asam. Asam apapun, di sini hanya dituliskan asamnya. Pasangannya bisa asam klorida, asam sulfat, itu beraneka ragam ya. Di sini hanya disebutkan asamnya. Hanya. Yang keempat, reaksi pada elektrode E2 selama elektrolisis. Katoda itu Pb2 plus ditambah 2E- menghasilkan Pb. Berarti Pb menyerap elektron. Anoda itu 2Br- berubah menjadi Br2 dengan melepaskan 2 elektron. Dia menyerap elektron. Sama ya, berapa yang diserap, berapa juga sama juga dengan yang diterima. Jadi berapa yang dilepas sama dengan yang diterima oleh si Pb. Konsep Bilog itu sangat penting dalam penamaan suatu senyawa. Nama-nama senyawa yang molekulnya lebih kompleks itu contohnya di sini HClO atau asam klorik dalam kurung 1, ini biasa ditulis seperti ini, atau terkadang juga nama lainnya asam hipoklorit. Kemudian H2CrO4 namanya asam kromat dalam kurung 6 atau asam kromat. Nama-nama senyawa lain itu ada yang akhirannya ditulis dengan sulfit 4, sulfat 6, nitrit 3, dan nitrat 5. Angka Romawi ini dari senyawa-senyawa tersebut itu sebenarnya menyatakan angka bilangan Bilox dari unsur tersebut. Jadi bilangan Bilox itu digunakan untuk penamaan dalam senyawa-senyawa yang kompleks. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu aturan penentuan Bilox. Aturan-aturan ini akan menjadi dasar kita ketika akan menentukan Bilox unsur-unsur dalam suatu senyawa. Yang pertama, Bilox atom-atom dalam unsur itu 0. Jadi kalau di dalam keadaan sendiri, misalnya AR, O2, H2, itu Biloxnya akan selalu 0. Nomor 2, dalam molekul netral itu jumlah Biloxnya 0. Molekul netral itu artinya molekul yang tidak ada muatannya. Kalau kan ada netral, ada ion. Ion itu yang ada positif, ada negatifnya di atasnya. Kalau dia tidak ada, berarti dia molekul netral. Maka jumlah Bilox darinya itu pasti 0. Dalam ion, jumlah Biloxnya itu sama dengan jumlah muatan ion tersebut. Jadi misalnya kalau dia SO4 2-, berarti ada S-nya 1, O-nya 4, kemudian 2-nya di atas, itu berarti jumlah dari penjumlahan Bilox S ditambah 4 kali Bilox O, itu jumlahnya harus sama dengan -2, karena dia muatannya -2. Atom yang lebih elektronegatif mempunyai Bilox negatif dan yang kurang elektronegatif mempunyai Bilox positif.
Biloks hidrogen dalam senyawa itu selalu plus 1. Ini selalu diingat ya, hidrogen itu plus 1. Kecuali dalam hidrida logam, biloks H itu min 1. Berarti kalau dia berikatan dengan logam, NaH, CaH, golongan 1, 2, itu dia harusnya hanya positif, 1 itu berubah menjadi negatif 1 atau menyesuaikan. Biloks O dalam senyawa itu selalu min 2. Ingat ini, jadi kalau H itu plus 1, oksigen itu min 2. Terkecuali ada pengecualian dalam peroksida dan OF2. Biloks O itu berubah menjadi plus 2. Ini harus diingat ya. Biloks logam alkali itu sama dengan plus 1. Alkali itu adalah golongan 1A. Jadi kalau semua golongan 1A bersenyawa, itu biloksnya selalu positif 1. Biloks alkali tanah itu golongan alkali tanah itu berarti golongan 2A. Biloksnya itu selalu positif 2. Biloks O dalam senyawa itu min 2 kecuali ini sudah tadi ya. Peroksida dia berubah menjadi 1. Halida itu selalu min 1 kecuali oksihalida. HCl itu biloks Cl-nya pasti min 1. Hanya plus 1, Cl-nya min 1 berarti jumlahnya 0 pas. Di sini plus 1 dia. Hanya plus 1, O-nya min 2 berarti supaya jadi 0, Cl-nya berarti plus 1. HClO3 hanya plus 1, O-nya kan ada 3, sedangkan O itu biloksnya min 2, berarti min 2 kali 3 itu 6. O-nya min 6, hanya plus 1, berarti supaya jadi 0, seluruhannya Cl-nya harus plus 5. Biloks Cl di HClO4 hanya plus 1, O-nya min 2, min 2 dikali 4 berarti min 8. Min 8 di hanya plus 1 berarti min 7 supaya jadi plus sampai jadi 0 berarti Cl-nya harus plus 7. Di sini ada tabel periodik unsur yang harus kalian ingat. Tadi sebelumnya ada unsur-unsur alkali. Alkali itu golongan 1A ini. 1A paling pinggir itu ada H, hidrogen, Li, litium, Na, natrium, K, kalium, Rb, sama rubidium, Cs, cesium. Ini golongan 1A. Di sebelah dari golongan 1 ini yang paling atas ada tulisan 1 ya. Sebelahnya ada 2 nih. Ini berarti golongan 2. Golongan 2 ini yang biasa disebut dengan alkali tanah tadi yang dia biloksnya plus 2. Selalu plus 2. Itu unsur-unsurnya ada Be, Mg, Ca, Sr dengan Ba. Yang tadi berikutnya adalah halida. Halida itu golongan 7A. Golongan 7A itu di sini nih yang F, Cl, Br, I, At. Baris nomor 2 dari sebelah kanan. Biloks belerang. Belerang itu lambangnya unsurnya S ya. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan biloks S dalam senyawa-senyawa tersebut. Yang pertama itu pada golongan yang pertama ini, kelompok yang pertama itu biloks S seluruhnya adalah plus 6. Kita lihat di sini perhatikan H2SO4 di bawahnya ini ada yang dalam kurung ya. Dalam kurung plus 1 dikali 2 itu menandakan bahwa biloks ini punya H. Lihat di sini H2 berarti H-nya dikali 2 maka di bawahnya di sini plus 1 kali 2. S itu plus 6. O-nya min 2 dalam kurung 4. H2SO4 adalah molekul bebas, maka jumlah seluruhnya harus 0. Maka di sini hanya plus 1 kali 2 itu plus 2. O-nya min 2 dikali 4 min 8 supaya jumlahnya 0, maka S-nya itu harus plus 2, plus 6. Berikutnya SO4 2 min. 2 min itu berarti menyatakan muatannya, maka keseluruhan dari penjumlahan S sama O 2 kali 4 dari O itu jumlahnya harus selalu min 2. Lihat di sini sama dengan min 2. S-nya itu plus 6, O-nya kan min 2 dalam kurung dikali 4, berarti min 8. Min 8 supaya jadi min 2, berarti O-nya plus 6. SO3, dia molekul netral, berarti biloksnya jumlahnya adalah 0. Biloks S ditambah biloks O dikali 3, berarti min 2 dikali 3 itu min 6. Supaya 0 berarti S-nya di sini plus 6. Kelompok yang kedua itu S pada kelompok kedua itu jumlahnya biloksnya adalah plus 4. Sini H2SO3, SO3 2 min, SO2. Pada kelompok ketiga itu SCl2 biloksnya S adalah plus 2. Kenapa? Karena Cl tadi kita tahu adalah biloksnya min 1. Min 1 kali 2 min 2 supaya 0 berarti S-nya harus plus 2.
Yang keempat, S. S itu bilangan netral, dia sendiri. Kalau sendiri itu pasti selalu 0. Yang kelima, H2S. Netral berarti jumlahnya 0. H-nya itu plus 1 kali 2 berarti plus 2, supaya jadi 0 berarti S-nya min 2. Kemudian S2 min adalah ion tunggal. Tadi kalau ion berarti jumlah biloxnya itu sama dengan muatannya. Karena muatannya min 2 berarti bilox S di sini adalah min 2. Nah, berikutnya ini adalah soal latihan untuk kalian. Setelah tadi penjelasan, di sheet sebelumnya itu menghitung belerang itu bilox S ya, atau belerang. Di sini Ibu minta kalian belajar untuk menentukan bilox unsur-unsur dari senyawa-senyawa berikut. Caranya seperti tadi yang di dalam kurung di sheet sebelumnya ya. Itu dalam kurung H berapa, N berapa, O-nya berapa dikali 3 itu sama dengan jumlahnya berapa. Seperti contoh di sebelumnya. Di sini ada soalnya HDH NO3, H3PO4, CO2, NH4+. Plusnya itu di atas ya ini. Berarti dia ion. NH4+, kemudian O2, di sini Cl-, minnya ini di atas, ion Cl-. Baik, itu saja yang kita pelajarin hari ini. Untuk tugas di sheet sebelumnya itu kalian kerjakan, kemudian nanti kirim di classroom. Terima kasih, Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.